Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam Zoom meeting ya, pembelajaran fikih ya, pembelajaran fikih. Dalam materinya nanti kita belajar tentang syarat sholat ya, syarat sholat. Baik, untuk memulai silahkan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silahkan Ibu Mbak Hid Zakia, minta tolong untuk memimpin doa bersama. Mari teman-teman sebelum mulai belajar kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah, harus semangat. Ya, Pak. Ya, karena ini saya sampaikan dulu sebelum belajar supaya kalian lebih semangat ya. Dulu itu Rasulullah pernah mengirim pesan atau menyampaikan pesan kepada para sahabatnya. Pesannya begini. Saya ti aqwamun yatlubunal ilma fa idza ra'aitumuhum. Jadi ada sebuah kaum nanti di zaman yang akan datang setelah Rasulullah wafat itu datang untuk belajar ilmu. Ya, ketika nanti kamu melihat mereka, kata Nabi, nitip salam. Apa salam Nabi? Marhaban biwasi. Jadi, selamat datang wahai wasiat Rasulullah. Wasiat itu artinya apa? Warisan. Pesan. Ya. Pesan yang dititipkan. Jadi Rasulullah itu memperhatikan kalian sebenarnya. Ya. Kalau ulama warasatul anbiya, tapi kalau kalian apa? Diatun nabi. Ya. Jadi tingkatnya hampir sama dengan para ulama. Jadi harus bangga jadi murid, jadi orang yang selalu mencari ilmu ya. Baik, apakah sudah masuk semua? Sudah, Pak. Ya, nggak ada yang absen. Alhamdulillah semuanya sehat. Sehat. Ya, alhamdulillah semua sehat. Baik, pada kesempatan hari ini kita nanti akan belajar tentang syarat ya, syarat sahnya sholat, syarat wajibnya sholat. Bapak akan berikan slide-nya. Coba nanti diperhatikan. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, siapkan dulu bukunya, pensilnya, semuanya siap. Ada yang enggak bawa buku paket? Bawa semua? Bawa, Pak. Ya, bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita nanti pakai metodenya pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah itu seperti apa, Pak? Gitu kan? Mesti kan kalian pada bertanya. Bahasa Inggris kan itu. Nah, nanti kita coba untuk menggali masalah-masalah yang ada di praktek kehidupan ya, ketika kalian sholat, ketika kalian mau melakukan sholat itu punya masalah apa? Kadang sering, Pak, contoh begini, Pak, ketika sholat saya lupa rakaatnya, nah itu bisa jadi nanti kita bahas bareng di situ ya. Nah, nanti kita akan sebentar, tidak bisa jalan. Nah, kita akan belajar syarat dan rukun ya. Dulu, ketika kalian SMP, SD, gitu, atau MI, MTS, itu pernah belajar tentang sholat? Pernah, Pak. Bisa praktek sholat? Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Praktek sholat berarti rukun-rukunnya sudah tahu ya. Kalau mau sholat harus apa dulu? Wudu. Harus wudu dulu, Pak, menutup aurat. Bagus. Nah, silahkan perhatikan di slide-nya ya. Nah, ini ada sebuah hadis yang berbicara tentang pentingnya sholat ya. Nanti silahkan ditulis di buku, kemudian dihafalkan. Nah, minggu depan Bapak akan tes satu-satu untuk apakah kalian sudah hafal betul atau belum. Kemarin Bapak pernah menyampaikan untuk tugas tentang materi yang kita bahas saat ini ya. Ada beberapa jawaban yang masuk ke WA saya.
Di antaranya ini pingsan atau koma beberapa hari, sholatnya bagaimana? Ini pertanyaan dari Mas Irfan kalau nggak salah ya, Mas Irfan. Ada yang menyampaikan, Pak, saya itu sholat malam, sholat asar, tapi mepet banget maghrib karena ketiduran dari zuhur lanjut tidurnya sampai hampir maghrib. Itu hukumnya bagaimana? Ya. Nah, ada lagi dari Mbak Munfarida. Masjid saya itu katanya arah kiblatnya nggak pas, Pak. Nanti ini kita bahas bareng nanti ya di pembelajaran. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan gambaran materi umum atau pengantar tentang syarat-syarat sholat. Ya. Sholat itu secara bahasa apa? Dibaca bareng-bareng. Secara lugah adalah doa. Sedangkan secara istilah ibadah kepada Allah dari beberapa ucapan dan gerakan mulai diakhiri dengan salam beberapa syarat yang telah ditentukan. Ini seperti praktek kita sehari-hari. Sholatnya ya begini. Ada yang sholat nggak pakai takbiratul ihram? Tidak ada ya. Pakainya mungkin Apa? pakai sarung, Pak. Oh, pakai sarung. Oh iya. Pakai sarung ya. Nah, jadi sholat harus pakai sarung. Ya. Nah, hukumnya sekarang, hukum sholat apa? wajib. Wajib. Ada yang sholat fardu ya. Sholat fardu wajib. Kalau sholat duha, Sunnah. Pak. bisa dibedakan. Ya. Enggak ada orang ketika ditanya hukumnya sholat duhur apa? Makruh, Pak. Enggak ada. Ya. Apalagi haram. Wah, itu berarti Luar kepala, Pak. keluar dari Islam. Bagus sekali ya. Nah, syarat wajib ya, ada Islam, ada baligh, ada berakal, suci dari haid dan nifas. Wah, ini suci dari haid dan nifas kita sudah pelajari kemarin ketika membahas bersuci ya, toharoh. Ya, Pak. Kemudian panca indera normal, telah sampai dakwah Islam. Nah, nanti kita membahas salah satu di antara 6 syarat wajib ini yang sesuai dengan pertanyaan Mas Irfan ketika tanya kalau pingsan sholatnya bagaimana, gitu ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah syarat sah, suci anggota badan, pakaian, menutup aurat, mengetahui masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Tadi ada yang tanya menghadap kiblat juga. Kiblat di masjid saya itu katanya nggak pas sama Ka'bah. Itu gimana caranya ya? Nah, nanti kita akan bahas bareng. Tapi perlu Bapak sampaikan dulu beberapa ikhtilaf ulama ya, fuqaha dalam hal yang kita tanyakan tadi. Satu, kalau tidak berakal, sholatnya bagaimana? Ya, sholatnya bagaimana? Sambil dibuka buku yang Bapak kemarin share di WA ya, PDF, silahkan sambil dibuka. Ada beberapa buku sholat bersama Nabi, kemudian ada judulnya sholat 4 madhab, silahkan sambil dibuka. Nanti kita cocokkan bareng-bareng apakah pas atau tidak, gitu ya. Sudah dibuka PDF-nya? Sudah, alhamdulillah ya. Lanjut. Orang pingsan, madhab Maliki dan Syafi'i itu menyamakan orang pingsan dengan kondisi wanita haid. Kalau kondisi wanita haid wajib sholat enggak? Enggak, Pak. Mbak Lili wajib sholat enggak? Tidak. Tidak, ya betul. Terus wajib qadha enggak? Tidak. Tidak. Ya. Jadi kalau pingsan, Mbak Lili misalkan upacara, kemudian pingsan ketika upacara karena nggak sarapan ya. Terus pingsannya lama, lewati sampai sore misalkan. Nah, berarti nanti sholatnya duhur dan sholatnya duhur itu tidak usah diqadha ya, cukup karena pingsan tidak berakal. Nah, beda dengan madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi perbedaannya bisa mengqadha. Boleh, silahkan kalau mengqadha. Tapi kalaupun tidak ya nggak apa-apa. Ya. Selama kurang dari 5 waktu. Pingsannya cuma 12 jam. Ya, boleh mengqadha. Tapi kalau pingsannya beberapa hari, orang koma. Orang koma itu kadang 6 bulan ya. Koma 6 bulan.
Belum titik berarti. Kalau titik sudah meninggal. Ya, jadi kalau orang koma tidak wajib. Ya, tidak wajib, tidak usah qadha. Kalau yang lain sadar di waktu darurat sholat, maka wajib qadha. Sholat darurat sholat itu maksudnya sholat mepet waktu, seperti pertanyaan siapa tadi. Sholat mepet waktu itu namanya darurat, waktu darurat. Baik, kemudian masalah kiblat, Syafi'i menghadap arah tepat Ka'bah, sedangkan yang lain cukup menghadap arah Ka'bah, tidak harus persis, gitu ya. Nah, dari penjelasan dalam dua hal ini, adakah pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Saya mau mengevaluasi sedikit. Bu Eni. Ya, Pak. Madhab Maliki dan Syafi'i wajib qadha tidak? Tidak, Pak. Tidak, bagus ya. Kalau saya tanya lagi, Mbak siapa ya? Mbak Muna ada nggak ini, masih nyambung? Ada, Pak. Kalau madhab Hanafi gimana Mbak Muna? Boleh atau tidak qadha? Ya. Boleh. Boleh, Pak. Orang pingsan. Orang pingsan, oh tidak, qadha. tidak, Pak. Tapi kalau tidak atau boleh? Ya. Ayo. Tidak, Pak. Tidak. Tapi kalau mau mengqadha ya silahkan, nggak apa-apa. Nah, Bapak akan ini lembar kerja dari problem masalah yang kalian sampaikan lewat WA group di HP saya ya. Itu saya lebih buat agak kompleks ya kasusnya, supaya kalian lebih bisa menganalisis apakah diskusi nanti bisa berjalan lancar atau tidak, benar atau salah, begitu ya. Nah, silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, berarti ini 2 kelompok aja ya, dibagi 2 kelompok. Nanti saling diskusi, saling memberi pendapat. Kalau salah gimana? Salah nggak apa-apa. Namanya belajar itu yang penting berproses. Ya. Salah, ya tidak apa-apa. Namanya manusia itu kan mahalul khata' wan nisyan. Tapi harus nanti kalau sudah dibenarkan ya harus mengikuti yang benar. Baik, ada kasus 1, 2, 3 didiskusikan bersama. Nanti saya minta ketuanya untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, silahkan diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan bukunya dibuka. Waktunya 15 menit ya. Ya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Sudah. Kelompok 1, siapa yang berani? Atau kelompok 2? Kelompok 1 siapa ini? Muna, Mbak Muna ya? Atau Munfarida? Munfarida, Pak. Oh, Munfarida, silakan. Ya. Baik, hasil diskusi kami. Sebentar, halo. Ya, halo. Salam dulu, salam. Oh, iya. Salam, perkenalan. Maaf, kami Pak. dari kelompok, Maaf, ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari kelompok 1, kami tadi sudah mendiskusikan kasus dari Bapak, yaitu yang itu tertera di LKPD. Adapun penyelesaian atau analisis dari kami, yaitu menurut mazhab Syafi'i, Agus harus mengqadha sholat duhur karena dia secara sadar menemui waktu sholat duhur. Kemudian untuk sholat asar tidak mengqadha karena Agus tidak menemui asar secara sadar. Kemudian untuk sholat maghrib, Agus sholat secara ada atau sesuai dengan waktunya. Ya. Itu Pak, dari perwakilan dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Ya. Kelompok 2, ini siapa ya yang mewakili? Mas Irfan? Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Irfan, perwakilan dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 2. wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusinya adalah
Kalau kelompok kami berdasarkan mazhab Hanafi untuk sholat zuhur dan maghrib sama dengan jawaban dari kelompok 1 kelompoknya. Terus ya. Akan tetapi sedikit berbeda ya soal sholat asarnya begitu. Karena menurut mazhab Hanafi sholat asarnya boleh diqadha. Kira-kira begitu. Boleh. Berarti kalau diqadha mendapatkan pahala begitu. Ya, bagus. Jadi ada dua jawaban yang berbeda, tetapi pada intinya merujuk pada madhab yang sama ya. Kalau kita madhab Syafi'i ikut Syafi'i ya. Kalau madhab Hanafi ikut Hanafi. Kalau ada teman kita yang ikut madhab Hanafi, misalkan orang mana ya? Madhab Hanafi itu orang mana? Persia, Pak. Persia, Iran. Oke ya. Orang Iran kok begini? Kalian salahkan atau kalian benarkan atau gimana? Benarkan Pak, karena itu menurut imamnya masing-masing. Sebenarnya saya betul. Sesuai dengan madhabnya masing-masing. Baik, saya kira untuk pembelajaran hari ini sangat aktif ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk terakhir, Bapak ada latihan soal. Nanti setelah kita keluar dari Zoom ini, silahkan kalian mengerjakan soal yang saya buat di web ya, di quiz.com. Kalian buka web, sudah bisa pakai komputer kan? Buka web bisa ya? Bisa, Pak. Saya kasih contoh sedikit. Nah, nanti soalnya akan begini. Tampilannya, setelah login kalian klik start. Ya, klik start. Untuk mulai, kalau sudah siap, ya klik start. Ini. Nanti nunggu sampai soal itu keluar. Ya, kalau internetnya lancar akan cepat. Soal ini diberi waktu, jadi nggak bisa nunggu-nunggu ya. Ada waktu. Nanti silahkan diklik, misalkan klik ini. Kalau benar, maka akan muncul kata benar. Nah, kalian nanti akan berlomba di peringkatnya. Kita percepat saja. Ini salah berarti. Ini contoh ya. Nanti silahkan berekspresi di sini. Salah lagi. Nanti kalau salah peringkatnya turun. Nah, lanjut. Nomor 4. Kita klik lagi coba. Salah lagi. Ya. Turun lagi. Peringkat 14. Terakhir. Coba kita klik. Nah, benar. Apakah peringkatnya naik? Nanti dari kalian silahkan melaporkan peringkat berapa gitu ya di WA saya ya. Paham? Paham, Pak. Alhamdulillah. Saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Ya, silahkan nanti tugas-tugasnya, PR-nya dikerjakan dan jangan lupa laporan ke WA saya. Ya, kalau nggak laporan nggak bisa nilai saya. Ya, jadi begitu ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa dan kafaratul majlis. Ditutup Bu siapa ya? Bu Indana, silahkan. Mbak Indah. Mbak. Oh, Mbak Indah. Mbak Indah. Ya, Mbak Indah. Hamdalah dan kafaratul. Iya, teman-teman, sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama. Baik, dari Bapak saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Ampun, Pak. Terima kasih. Saya dulu Bu Ulfa ya. Oke. Oke, mengajarnya bagus. Ada motivasi, ada inovasi. Terus kemudian ada feedback ya, pakai web tadi ya. Terus ada kreativitas, interaksi pembelajaran. Terus organisir, menggunakan teknologi oke. Keterampilan media juga. Kemudian pertanyaannya satu aja. Tadi menggunakan BBL ya,
problem based learning ya. Ya Pak. G. Kenapa menggunakan itu? Alasannya apa? Karena materi sholat itu kan materi yang praktek Pak ya, praktek, dan anak seumuran SMA itu biasanya mulai punya ingin rasa tahu dan mulai banyak menemukan problem-problem dalam hidupnya gitu ya. Jadi kadang misalkan sholat ada anak yang pernah sholat ini rakaatnya lupa atau ragu niatnya gitu. Jadi sehingga problem based learning bagi saya untuk pembelajaran materi ini sangat tepat gitu. Oke, yang kedua, cara mengukur hasil belajarnya gimana? Dari sikap, cara penyampaian presentasi, salam. Kalau pakai salam berarti ya ada nilai lebih daripada yang tidak pakai salam. Terus dari keterampilan, cara dia bicara, presentasikannya, kebenaran hasilnya. Dan untuk penilaian pengetahuan dari kuis tadi Pak, di web tadi. Oke, ya. Berarti tinggal ini ya, anak-anaknya sudah bisa menjangkau itu ya, apa namanya, jaringan itu ya, web ya. Ya, bisa melihat itu. Oke, terima kasih. Monggo Bu Ulfa. Terima kasih Pak Umam, sebagaimana apa yang disampaikan Pak Supri dari A sampai Z. Terus yang ingin saya tanyakan, Pak Umam tadi untuk evaluasi menggunakan quizzes ya? Iya Pak, iya Bu. Oke. Ya, itu diterapkan ketika di kelas atau mereka sudah pulang? Itu ketika sudah pulang. Ketika sudah pulang. Ya. Oke. Nah, untuk yang penilaian di kelas untuk keterampilan tadi presentasi. Presentasi itu di rumah ya. Saya pikir di kelas, kalau di kelas kan mungkin ada 5 atau 6 soal langsung, tapi nggak bisa ya. Kalau HP mungkin ya jane bisa ya, bisa pakai HP bisa. Dan perlu untuk ditanyakan. Jadi kepuasan siswa ketika dia itu kan mengevaluasi itu kan harus enjoy, senang, mengasihkan dan sebagainya. Maka perlu guru itu untuk bisa memberikan evaluasi siswa didik. Bagaimana kalian menggunakan model ini dengan evaluasi dengan ini, karena dengan cara yang senang mereka akan terinspirasi, termotivasi untuk bisa tahu ya, terutama dia bisa termotivasi untuk bisa mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana cara menggunakan quiz, semuanya begitu, ataupun ingin tahu lebih lanjut menjawab dengan benar sehingga dia mendapatkan tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau itu diterapkan di kelas, ya kadang bisa itu. Kalau melihat waktunya mungkin atau materi sebelumnya sudah ya, tetapi karena diterapkan di rumah ya perlu juga untuk dievaluasi. Jadi bagus dari berbagai aspek sudah cover dari poin-poin yang ada. Oh, iya. Ya, terima kasih. Ya. Oh, Billahi minasyaitonir rajim. Sa'annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wa la walada وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه
كان رجال من الإنس هم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.